saat itu udah siap di studio untuk pengislaman itu syahadat. Tapi kena tegur KPI karena tidak boleh mengislamkan seseorang, syahadat seseorang itu di TV. Nah, ini nggak tahu kita ini baru ya. Iya, saya sudah setting di studio, saya ikut bikin skenario. Saya mau bentak-bentak nanti terus beliau syahadat, tetapi nggak boleh. Jihad itu kan banyak salah paham. Kalau ada orang tentang ya Islam itu kan jihad, Islam itu dengan enggak. Padahal karena orang itu dulu Allahu Akbar itu artinya Allahu Akbar itu mensemangati tentang tauhid ya, tentang bagaimana keimanan. Tapi sekarang kalau dengar Allahu Akbar kan toko-toko tutup seolah-olah apa gitu. Nah, itu kita mulai luruskan hal-hal gitu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. 106.1 Jeronimo The Roll Son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca Muda Jogja, selamat sore semuanya. Apa kabar Kaca Muda Jogja? Sore hari ini Sati Salma hadir lagi temenin Kaca Muda Jogja di hari Jumat ya. Dan sore hari ini kita spesial banget, tetap live dari beberapa media sosialnya kita. Selain di 106.1 FM Kaca Muda Jogja, itu juga ada di Instagramnya Pak Ustadz Jeronimo. Instagramnya Jeronimo @jeronimo_fm. Terus di Facebook Ustadz Munif _tauhid. Ya, Jeronimo juga. Wow. Oke, Facebooknya Jeronimo, Instagramnya Jeronimo FM, dan kita akan nanti live delay dari Vertizon TV ya, Kaca Muda Jogja. Nah, kita spesialnya hari ini adalah tausiah duet, surprise, Pak Ustadz, apa kabar? Enak yang ngerjain Ustadz, sekali-sekali. Ini yang dimaksud Ustadz yang di mana nih? Ngerjain yang itu. Yang satu santri. Yang satu santrinya, satu muridnya ya. Ngerjain Ustadz Munif gitu ya. Hari ini kita siaran biasa, padahal kita nggak biasa karena bawa Ustadz Jeronimo nih. Zaman dulu Ustadznya famous banget ya kan. Ada Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tuh dulu akhir-akhir sebelum Pak Ustadz ini ya resign ya dari Jeronimo FM, pernah juga barengan sama Mas Wijayanto gitu ya, belajar banyak ya, masih belajar banget waktu itu saya sampai sekarang sebenarnya. Dulu kan masih kecil. Sekarang tetap kecil. Suaranya, badannya enggak. Ya, lebih berbobot lah. Iya makanya. Nggak enak mau nyampaikan. Untung di radio jadi nggak kelihatan. Iya, makanya saya tetap di radio. Alhamdulillah. Kalaupun saya di podcast tuh ada podcast di Vertizon TV, Pak Ustadz. Oke. Iya, tapi kan badannya setengah. Tetap. Gitu iya. Kalau badannya utuh. Tetap itu. Sedih. Itulah. Saya dulu sering tahu dunia radio itu banyak yang mikrofonis. Iya betul, termasuk saya. Terima kasih loh diperjelas. Ya, artinya suaranya merayu, wajahnya menipu. Biasanya begitu. Tapi alhamdulillah hari ini Sayyidul Ayam, hari ini dari dulu saya cuma kan kita sejak 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Lebih kali Pak Ustadz ya? Saya 25 tahun yang lalu. Ya, Mas. Mungkin ya 30. Awal mulanya kapan sih? Saya 87 saya. 87. Saya sama tuh dari 87. Enggak, awalnya malah sebelumnya 86 sebetulnya, 86. Wow. Tapi saya rutin itu 87 karena 86 masih bergantian kita dengan para asatid, dengan ada Cak Nun, ada Pak Amin Rais, itu ada Taufik Alimi, ada beberapa itu. Tapi sejak 87 saya sampai mungkin ya 15-an tahun. 2000-an lah. Ya, 2000 sampai 2000. Saya tinggal 2004 2005 ya, deh. sebelum saya S2, sebelum saya ke Pakistan. Ya. Ya. Saya S2, saya harus meninggal. Innalillahi. Oh enggak ya. Jangan putus-putus. Saya ini juga dikerjain saya deg-degan orang. Loh. Saya kalau kenalan juga gitu. Istri saya itu 3 anaknya. Iya, oke. Dan alhamdulillah
berlangsung sampai hari ini dipertahankan hari Jumat. Ya, Iya betul Pak Ustadz. Jumat berkah dan Amin amin. alhamdulillah kemarin dipertemukan lagi dengan Ela, Mas. Iya. Ya. Walaupun pakai masker, saya tetap tidak akan tahu betul lah itu Ela. Dari 100 meter aja udah Kelihatan. Makasih. Emang tuh saya tuh susah banget Iya. untuk dihindari untuk Iya. orang tuh tahu saya gitu. Itu namanya memorable. Iya Jadi, betul karena emang badannya tuh luas banget ya. Gitu ternyata Jangan sejarahnya salah itu Pak loh Ustadz. ya, walikuli syai'in maziyah. Apa itu? Dari setiap sesuatu ada kelebihannya. Jadi kalau ada punya pasangan kok misalnya berbobot atau dalam tanda petik gemuk, orang gemuk itu pasti punya banyak kelebihan. Betul, lemak. Oh, nggak usah disebutin. Itu pasti pendengar kancah muda ya, masih ya. Masih Kancah muda pasti Pak paham Ustadz. yang dimaksud. Ya, itu Iya, nggak usah iya. disebutin dah tahu. Ya. Oke, gimana Pak Ustadz? Kok diem aja Iya. sih? Nah. Sepi banget itu, men loh. Ya, saya agak curiga tadi karena dari pagi alhamdulillah saya harus klarifikasi ya. Mungkin bagi teman-teman kaca muda yang tahu kok tumben Ustadz Munif nggak posting kalau mau sama Ustadz Wijayanto, dan inilah Ela mengerjai saya di tengah. Ela tahu kelihatannya di tengah saya agak sedikit memberikan ibu saya yang sedang dirawat gitu kan, dan aktivitas padat. Tiba-tiba saya curiganya cuma satu tadi, loh kok ada kameranya Vertizon ini, kok besar, ini mesti ada bintang tamu ini. Tapi nggak konfirmasi ke saya, ternyata beliau adalah guru saya. Kancah muda, saya masih ingat nomor itu. Saya dulu tugasnya adalah di Kampung Karanganyar. Tugas saya itu adalah saya mendatangi Ustadz Wijayanto, membawa surat untuk kesediaan memberi ceramah Ramadan itu. Jadi dulu tugas saya untuk mengingatkan Ustadz Wijayanto ceramah. Sering berjalan waktu, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah yang mempertemukan saya dengan beliau, dan beliau mempercayakan saya. Masih ingat Mas Wijayanto, saya masih SMA waktu itu, ditunjuk beliau untuk menggantikan ceramah beliau. Bahkan pada suatu kesempatan saya tanya, masih ingat itu, Mas Wid katanya mau keluar negeri atau kemana gitu. Terus saya semuanya gimana? Saya masih ingat Mas Wijayanto spontan Mbak Ela. Saya masih ingat itu. Waktu itu saya SMA. Abi, ganti aku ning sasi semua apa piye? Mas Wijayanto bilang gitu. Saya langsung menolak karena saya merasa belum, wah enggak sampai gitu. Karena kalau kultum oke lah, tapi kalau sasi semua saya nggak berani gitu kan. Jadi ternyata omongannya beliau jadi doa. Dan alhamdulillah saat ini saya dipercaya untuk meneruskan perjalanan beliau. Gitu Saya kan. loh Pak Ustadz yang nyari. Karena waktu itu saya nyari, oke, siapa yang ini ya, yang seru gitu kira-kira. Terus tanya sama suami saya, rekomendasiin ini aja, Munif Tauhid gitu. Terus saya coba aja ke sini, ternyata oke, ya nggak tuh gitu. Akhirnya di sini, wow, walaupun lewat-lewat ya Pak Ustadz ya, cita-citanya tercapai. Dan saya perlu cerita ke kaca muda untuk kehebatan luar biasa akhlaknya Ustadz Wijayanto MA, doktor ini yang luar biasa. Saya masih ingat waktu itu saya di kereta ditelepon sama beliau, Munif kamu ngisi ganti aku ya di Masjid Mutohirin. Masih ingat saya Mas Wijayanto, Mutohirin di Nitian Mbak Ela. Nah ketika itu karena saya nggak tahu saya sampai Jogja jam berapa, kata Wijayanto, ya bismillah, saya insya Allah siap karena keretanya kan jam 5 udah sampai punya saya. Waktu itu saya ngisi pengajian malam hari, jadwalnya Ustadz Wijayanto. Yang menarik itu adalah ketika saya ceramah kancah muda, tiba-tiba Ustadz Wijayanto itu datang Mbak Ela, tapi nginjen Mbak Ela. Begitu tahu saya ngisi, beliau langsung pamitan, bilang sama panitia, dah biarkan Munif aja, saya tak pamit mau kemana gitu katanya. Dan panitia gak ngomong sama saya, itu akhlak yang luar biasa. Bayangkan kalau Ustadz Wijayanto langsung muncul, saya langsung gak bisa ngisi. Ya seperti mahasiswa kemudian ditungguin mentornya ya. Tidak hanya mentornya, jadi mungkin saya skripsi tapi yang nungguin profesor kan, jadi saya nggak bisa ngomong. Inilah akhlak beliau yang luar biasa. Jadi bukan apa. Munif juga ngisi di kekinian saja, itu kan saya seharusnya di Jakarta tapi saya sudah pulang, tapi harus Munif harus ngisi. Ustadz Munif ini ngisi di masjid saya. Saya pun sengaja datangnya terlambat supaya jadi saya bisa duduk nyaman lah. Ya nggak nyaman saya kalau nggak terlambat. Nggak apa-apa. Ini baru update. Yang ini malah tahun kemarin ya, Ustadz ya. Jadi tahun kemarin luar biasa. Jadi kancah muda ternyata walaupun beliau sudah sangat kaliber menginternasional begitu, ternyata beliau juga memberikan keteladanan yang luar biasa untuk kita semuanya itu. Dan satu lagi Mbak Ela, itu yang menarik adalah istilahnya itu kalau beliau itu dulu namanya Kopassus. Jadi Kopassus itu hari ini loh ya, sekarang loh ya. Jadi itulah. Jadi kancah muda kalau sekarang mengenal nama Munif Tauhid di Yogyakarta khususnya,
Alhamdulillah itu jasa besar Ustadz Wijayanto, saya kasih klarifikasi di sini karena dari beliaulah kemudian saya dikasih banyak jadwal. Dulu jangan nangis loh Mas Wijayanto. Namanya Malioboro itu saya nggak kenal. Gara-gara Ustadz Wijayanto dulu masih ingat. Gara-gara anaknya Ustadz Wijayanto sakit panas, saya suruh ganti di salah satu mall. Akhirnya sekarang keliling mana-mana ya dari beliau semua. Jadi luar biasa. Sekarang tinggalannya beliau saya bukan apa-apa karena memang saya sadar betul sudah tidak terlalu laku di Jogja ya saya harus ikut sana. Tapi laku di Jakarta ya? Ya. Makasih loh Mas. Kul ya malah sakilati semuanya pada pembidangan masing-masing lah. Artinya pembagian lah itu. Yang Jogja sudah Munif, tinggal saya yang di luar Jogja kan. Kalau kasihan kalau Munif baru jauh-jauh. Walaupun tidak hanya itu sebetulnya. Jangan salah, Munif juga kita rekomendasikan di Pertamina Balikpapan, kita rekomendasikan di Istana Wapres bahkan. Ya, artinya Munif juga ngisi di Istana Wapres itu. Artinya itu juga pokoknya berbagi karena nggak mungkin kan semuanya ada saya. Betul. Karena waktu itu saya mau nunjuk UAS Abdul Somad, tapi Abdul Somad kan belum dikenal waktu itu gitu ya. Kalau sekarang sudah kenal. Sudah dikenal ya. Tetap nggak nunjuk ya. Tapi tetap saya senang Jeronimo masih oke dan masih ada Irma, ada Daryadi yang masya Allah orang-orang lama itu. Kalau Ella kan masih milenial ya, kalau Irma itu udah kolonial. Daryadi itu ya kolonial. Iya. Tapi berarti kalau di Runu Terus tuh berkat Mas Wijayanto juga kita punya tamu-tamu yang keren-keren tuh lewat hantaran beliau juga ya. Kita pernah kedatangan Pak siapa yang dari istana itu? Pak Nizar juga pernah kesini Mas Wij. Dan beliau Dr. Nizar itu kepala kantor istana wakil presidenan dan karena beliau memang ngambil doktornya di sini juga. Tapi semuanya berkah lah. Saya juga berawal dari sini, dari TVRI, dari semuanya akhirnya juga ya pokoknya luar negeri ke Bantul. Ya itu semuanya. Jadi, alhamdulillah. Tapi tetap kita syukuri jangan sampai kacang lali kulite. Betul. Fadla bainakum, jangan kamu melupakan kebaikan yang sudah ada. Bagaimana sedikit banyak Jeronimo membuat saya juga menjadi sebetulnya bukan masalah terkenal tidak terkenal karena saya sih nggak terlalu penting. Saya sudah popularitas buat apa kalau hanya dikenal di dunia nggak kenal di langit, nggak kenal di akhirat. Tapi jauh lebih penting sebetulnya kita lebih meluaskan siar kita. Dan sampai hari ini pun Zoom meeting saya walaupun antar negara, antar pulau, antar benua bahkan karena di beberapa kedutaan kan mereka pakai hemat kan, kalau ngundang Zoom kan nggak perlu tiket pesawat, tempat gitu ya. Iya, sampai ke San Francisco kemarin. Wow. Itu semuanya selalu file saya itu selalu ini dulu adalah penyiar Jeronimo gitu ditulis karena ya saya udah 15 tahun lebih ya di Jeronimo jadi sejak Ella belum lahir lah kayaknya itu maksud saya belum ada di sini. Masih ada Mas Edon, masih ada yang lain-lain lah akhirnya yang bahkan Allah yarham, mudah-mudahan Mas To dan Mas Sani yang baru meninggalkan kita mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Allahumma firlahu marhamhu mudah-mudahan ini juga keberkahan. Ternyata layat hulul jannah mangkoti rohim. Ini tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi itu adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum. Saya paling nggak nyaman kalau nyebut fatonah karena fatonah di Indonesia baru di penjara baru gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi itu kan fatonah, itu fatanah. Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau fatonah orang yang cerdas pikirannya dan punya keluhuran budi, itu fatonah. Rasulullah itu fatonah. Rasulullah mensabdakan la yadkhulul jannah mangqati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka mumpung saya banyak lockdown di Jogja, alhamdulillah tadi saya lewat Jeronimo, wah siapa tahu masih dikenal. Alhamdulillah masih ada yang kenal saya sehingga saya masuk di sini bukan karena saya diperbolehkan karena memang nggak ada orang di bawah jadi masuk aja Mas. Iya. Kalau ada orang pasti ditanya mau nyari siapa gitu kan. Apalagi anak baru siapa ya, mohon maaf. Ngapain ya? Sebetulnya saya itu sakitnya bukan di sini, itu di sini tembus sampai ke belakang sini. Ini karena pernah saya numpang anak saya itu lewat sini mau numpang kencing di situ, itu ada pegawai anak buahnya Rino itu mau nyari siapa gitu, padahal mau numpang ke toilet aja. Akhirnya saya gagalkan karena ternyata nggak kenal gitu.
ya tidak dikenal lagi. Ya, Sama sekali. Iya, saya udah bilahi taufik wal hidayah ternyata. Tapi alhamdulillah hari ini, alhamdulillah saya senang ketemu. Iya, karena saya undang yang tua-tua gitu yang kenal sama Ustadz. Emangnya kalau tua-tua yang dilihat cuma saya doang. Gimana Enggak, dong? saya tua mungkin dari usia, tapi dari Iya, wajah iya. mungkin ya kita masih awet muda kok, awet 11-12 lah gitu. 11, Sama? Sama Ella gitu. Oh iya. Diain aja ya. Iya. Loh, mungkin secara serius ya, secara usia mungkin kita masih jauh berbeda. Tapi kalau dari segi wajah mungkin kan ya sudah wajah menopause juga sudah. Oh, belum. Tega ya. Saya mau satu lagi nih. Enggak. Pak Ustadz, kita kan punya tema tadi udah diomongin tuh kan, karena tadi tumben mendadak saya WA Ustadz Munif. Kita temanya ini ya gitu. Apa itu tema? Temanya adalah mendadak mu'alaf atau fenomena mu'alaf gitu ya. Kemarin juga sempet ada di beberapa tempat yang Islamofobia gitu Pak Ustadz. Tapi ternyata malah Islamofobia ini mengundang banyak sekali orang tertarik jadi mempelajari Islam dan masuk Islam. Boleh diceritain gitu kenapa sih orang-orang akhirnya berbondong-bondong gitu, atau banyak mendadak mu'alaf atau fenomena mu'alaf, ataukah ini karena udah akhir zaman atau gimana Pak Ustadz? Jadi serius ya, nggak seru ya? Enggak, maksud saya itu ya untuk Muni apa untuk saya yang Dua-duanya. Nanti saya mau tanya Deddy Kabushar. Oh ya. Sebenarnya kalau mu'alaf mending bukan saya yang nanggapi pelakunya langsung aja, Irma Badayati itu semuanya. Iya, dia sahadatnya belum lama kayaknya. Tapi prinsipnya itu bagus. Prinsip tentu kita karena khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang menentang habis-habisan di dalam jahiliyah, nanti kalau masuk Islam dia Islam yang sangat kuat. Hampir semua orang-orang yang kuat di dalam keberagamaan itu dulu penentang-penentang kuat. Misalnya Umar bin Khattab lah yang paling terkenal lah, sahabat yang luar biasa. Bukan hanya menentang Islam, tapi cita-citanya itu bukan mau meluk Islam, tapi mau membunuh Rasulullah. Betul-betul mau membunuh, bukan hanya cari karikatur, bukan bikin itu semuanya. Gitu. Kalau cuma karikatur aja, insya Allah bentar lagi dia juga akan mu'alaf. Karena apa? Amin. Kita doakan. Nanti kalau mu'alaf suruh ngisi Sasi Soma. Nanti bukan saya tapi hostnya, nggak bisa bahasa Inggris. Oh, dia nggak Inggris kok. Arab. Dia Perancis kan? Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Dari sisi ini maka kalau gitu harusnya berarti kalau Perancis Lucy Laksita sama Ninda Karisa. Enggak, Doni dong. Doni juga. Doni. Ya. Lucy juga. Bukan sih, si Ninda. Ya. Ninda bisa ya? Ya, bisa. Mudah-mudahan. Ya. Jadi ingat masa lalu. Salam ya buat Ninda. Iya, tapi kan Mbak Ninda Ninda beda agama. Ninda pergi sama Karisa. Iya. Siapa tahu dia juga bareng-bareng. Dari sisi ini, maka sebetulnya yang penting kita tetap sikapnya itu baik kepada mereka dalam pengertian begini. Justru kita doakan. Artinya orang yang menentang itu siapa tahu. Mohon maaf, saya dengan Mas Deddy Corbuzier itu 4 tahun. Bukan singkat ya, karena saya di hitam putih itu kan sudah jauh sebelum viral yang sekarang ini ya. Saya nempel itu, dan satu yang saya senang dari Mas Deddy itu open minded. Iya. Dan dia mau baca, mau itu segala macam, dan ya alhamdulillah lah atas doa kita bersama. Tidak penting tentu saya bukan single faktor ya. Nggak ada orang masuk Islam hanya karena satu orang saja juga. Iya. Mungkin juga faktor baca, faktor berinteraksi dengan siapa. Ada Gus Miftah segala macam. Oke lah. Apapun, yang penting kita senang dia sudah dapat sadar, dapat ilmu. Tapi itu menjadi hal yang sangat penting kalau kita membuka diri, membuka pikiran, hati, dan juga mindset kita. Tidak ada alasan untuk menolak Islam, karena doa Rasulullah kan sederhana. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah mereka, karena dia tidak menerima ini karena belum tahu saja. Kalau dia tahu Islam, tidak ada alasan untuk menolak. Apa yang kurang dari Islam? Dalam pengertian, tidak ada satu agama di seluruh dunia ini yang selengkap Islam. Islam tuh cara makan aja ada 30 aturan. 30? Iya, 30 aturan. Makan dengan tangan kanan, dengan menunduk, nggak boleh dilempar ke atas, terus harus yang tidak boleh ditiup. Itu ada aturannya. Nggak boleh ngambil yang dari jauh, itu semuanya. Jadi yang terdekat, bahkan mohon maaf, makanan yang halal, yang thayyib,
segala macam. Halal aja dari zatnya, dari yang memperolehnya segala macam. Bahkan kencing aja ada 28 aturan. Iya. Saya mau catat nih. Oh iya, 28 aturan. 30 aturan makan. Itu sebenarnya strategi marketing biar saya diundang sini lagi sih. Akan saya terangkan per poin itu ya. Karena kencing aja dari mulai menghadapnya nggak boleh ke kiblat. Sampai membuka auratnya saja tidak boleh dibuka sebelum dekat dengan tempat kencing. Misalnya elak di sini atur siapa? Ya, terus saya udah buka jalan dari sini masuk situ gitu. Iya, tapi jijik Pak. Yang lebih jijik Riyadi sih. Buka dari sini terus jalan ke bawah klonteng kan bahaya sekali. Artinya walaupun sendirian, itu aja diatur. Tidak boleh di air yang mengenang, tidak boleh di lubang binatang, segala macam. Itu tidak ada di agama manapun selain Islam. Itu seharusnya jalan-jalan pembuka. Meskipun pembuka tauhid itu banyak. Ini karena ada Munif Tauhid ya. Pembuka keislaman itu satu, orang kalau berpikir mengenai keajaiban alam. Karena manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Dan itu pintu-pintu Allah. Berpikir tentang soul, tentang jiwa, tentang ruh, tentang nyawa. Sampai hari ini tidak ada satu agama pun selain Islam dan juga tidak ada setiap orang yang tahu hakikat nyawa. Nyawa itu bentuknya padat, cair atau gas. Nyawa itu warnanya merah, kuning, apa hijau, apa biru. Kalau nyawanya Bu Mega mungkin merah, nyawanya Pak Amin biru. Itu kan nggak bisa seperti itu. Salah satu pembukanya adalah di antara itu jalan-jalan menuju mu'alaf. Maka biasakan diskus Anda kepada sesuatu yang mohon maaf akal tidak bisa menjangkau. Sehingga itu kalau dulu di zaman SD pintu tauhid itu tentang misalnya meja itu dari apa, dari kayu itu dari apa, dari pohon itu dari apa, ya dari alam yang diciptakan siapa, baru ketemu Tuhan. Oke, itu oke, bagus ya. Tetapi dalam mindset kita ada 6 pembuka yang menurutku coroningrat itu tentang fenomena alam yang tidak bisa terjawab oleh rasionalitas kita. Tentang ya ternyata sampai hari ini kita nggak bisa mengendalikan Merapi aja, kita nggak bisa mengendalikan loh itu. Iya. Katanya cuma upilnya dicolet gitu kan, nggak dari itu kan itu aja di luar kekuasaan kita. Kok jadi saya terus yang ini ngapain? Enak. Tapi nyaman Anda ya, nyaman ya. Iya, gantian dong. Nyaman Anda ya. Ini saya tuh nggak bisa kendalikan, mau tak off kan di sini. Nggak ada, nggak bisa gitu. Lain kali mixernya boleh nggak ditaruh sini? Enak aja. Pak Ustadz mau nambahin? Ya, jadi betul ya kata Ustadz Bijarto bahwa memang kalau ada fenomena itu Mbak Ella, jadi semakin mendekati kiamat itu semakin rasional orang. Makanya semua ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu semakin rasional juga. Jadi semakin ilmiah. Maka semakin orang itu bicara keilmiahan, semakin dia sebetulnya kagum dengan Al-Quran pada akhirnya nantinya. Nah, kalau dari sisi hidayah itu Mbak Ella, jadi siapa tahu itu adalah doa Rasulullah ketika dulu seperti itu kan, di fitnah, dizolimi, doanya kemudian sampai ke kita Mbak Ella. Artinya sampai ke umat yang sekarang ini. Atau bisa jadi Mbak Ella, orang itu masuk Islam itu karena mungkin dia berbuat baik, kemudian ada orang yang mendoakan, misalnya Ustadz Wijayanto sedang beraktivitas, tiba-tiba ada orang non Muslim yang Ustadz Wijayanto tidak tahu itu non Muslim atau tidak, tapi orang ini kok baik sekali, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Nah, doanya Ustadz Wijayanto kemudian membuat Allah melakukan pekerjaan hidayahnya untuk manusia itu. Jadi kita nggak pernah tahu dari pintu mana hidayah itu masuk. Waktu itu sempat ada perdebatan sih di beberapa teman-teman sing marake Mas Dodi masuk yo ora kuwi tok, Ustadz Wijayanto wis suwe lho, kuwi kan lagi sedih nah. Itu pernah ada perdebatan Mas Widi itu kan. Walaupun saya nggak terlalu penting bagi saya. Iya, karena pasti nggak mungkin single faktor. Iya, betul. Nggak mungkin hanya ketemu satu orang terus tiba-tiba langsung itu. Iya. Walaupun memang pertengkarannya panjang ya. Saya itu biasa bentak-bentakan sama di luar itu, di luar siaran aja bentak-bentakan apalagi. Dan terus terang di acara itu, nggak usah saya sebut hitam putih ya, nggak usah sebut transisi ya, nggak usah itu. Karena acaranya udah bungkus sejak juga. Tadi saya mau ngilangi label ini karena saya khawatir bocor, nggak nyponsori ini kan. Iya betul. Yang lain tolong disembunyiin. Makanya saya sensi kalau ini nanti malah bocor itu. Ya, sebentar. Yang itu juga tuh. Iya sebentar. Ini ya. Oke. Jadi untung tidak semuanya lihat di kamera. Jadi intinya adalah
Yang penting tujuannya adalah bagaimana terbuka hatinya, bagaimana kepedulian kepada dapat hidayahnya. Termasuk yang mau syahadat siapa ya tidak mungkin karena sudah saya setting awal. Saya sudah siap di studio. Saat itu sudah siap di studio untuk pengislaman itu syahadat. Tapi kena tegur KPI karena tidak boleh mengislamkan seseorang, syahadat seseorang itu di TV. Nah ini nggak tahu kita ini baru ya. Iya, saya sudah setting di studio, saya ikut bikin skenario. Saya mau bentak-bentak nanti dia terus beliau syahadat, tetapi nggak boleh karena dari agama lain. Kalau tadinya nggak punya agama, oke. Tapi kalau dan itu etika bagus juga, baik juga. Itu kan KPI membuat aturan kan tidak sembarang itu untuk kebaikan bersama. Ya saya sadar. Oh ya, sama Mas, mau didoakan Ustadz. Beliau ini sedang mendaftar KPID. Mudah-mudahan keterima. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz. Ditelepon dong KPID-nya tolong. Doain Pak Ustadz. Kamu kok nggak tahu yang KPI pusat aja saya kenal nama saya kok. Boleh bilang KPI biar. Mohon maaf. Kalau gitu kemarin saya minta rekomendasi Ustadz ya. Katanya makanya. Ya, KPI pusat itu setiap malam Jumat, sekarang jadi Jumat malam. Jadi Jumat malam, tapi seringnya malam Jumat itu ngaji sama saya, namanya pengajian Orbit. Pengajian Orbit itu pengajian para artis dan politisi. Jadi pengajian artis setiap malam Jumat di tempatnya Pak Din Samsudin. Jadi salah satu jamaahnya adalah ketua KPI. Ya, itu semuanya. Jadi boleh rekomendasi mau nggak? Di NPWP itu tahu nggak? Nomor piro wani piro. Apa ini? Itu anyar gitu. Oke. Kita rehat dulu Pak Ustadz. Nanti kita balik lagi, kita lanjutin cerita serunya soal fenomena mualaf ya, soal mendadak mualaf gitu ya. Tapi sebelumnya di mana-mana Kacamata Jogja, kita balik lagi di Sasi Soma barengan Tausiah duet nih ya, duet mau dari Ustadz-Ustadznya Jeronimo FM. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Sasi Soma, sana sini soal agama. Ngomong-ngomong nih Pak Ustadz, ya karena udah masuk, aman ya. Tergantung berani berapa. Beres kan? Beres. Amin. Jadi kalau kamu mau nangkap ayam, ini by the way ya, nangkap ayam jangan pernah nangkap anaknya. Karena kalau nangkap anaknya cuma dapat anaknya. Tapi kalau nangkap induknya dapat semua anaknya semua ikut semuanya. Makanya kalau urusan elak tadi saya langsung induknya dapat semuanya. Gitu. Paham. Asik tapi kalau misalnya dia sudah aktif Ustadz itu terus nge-hostnya telat-telat atau susah nge-host, saya juga lapor ini nanti. Gak apa-apa nanti di resign dini. Dia pensiun dini. Gitu. Ya Allah tega. Saya udah jagain dari lama loh nih ngadang supaya nggak ada apa-apain. Oke. Pak Ustadz, berarti kita jadi tertarik gitu. Tadi secara off-air kita cerita-cerita gitu soal sedikit mungkin yang paling dekat aja sama kita karena Ustadz Wijayanto pernah deket sama Deddy Kobusher gitu. Mungkin kita pengen tahu Pak Ustadz. Saya pikir bukan pernah ya, sampai sekarang dekat sekali. Sampai sekarang dekat. Artinya saya punya kedekatan emosional, artinya bawaannya emosi mulu ya, berantem mulu dia. Dan itu seneng. Itu bentuk pola komunikasi saya. Saya itu dengan Dedi itu ya selalu kalau dia pendapatnya A, saya pilih yang B. Kalau dia B, walaupun saya setuju dengan B, tapi saya pilih A supaya ada TikToknya sih. Ada TikTok yang ini ya. Oke, Pak Ustadz, kenapa mungkin secara orang-orang yang tertarik dengan Islam, apa sih awalnya yang membuat dia tuh melirik gitu? Pertama mungkin diawali ya, wallahu alam ya, tapi itu kan yang bisa jawab Mas Dedi ya, bukan saya. Ya. Tapi kan pertanyaan awal yang artinya kan dia tertarik Islam dari tertarik orang Islam karena yang dinikahi itu Muslim. Iya. Gitu. Ya artinya dari sisi itu ada fotonya saya dengan istrinya. Dedinya aja. Artinya saya juga dekat dengan istrinya maksudnya gitu ya. Dari sisi ini saya pikir pintu keislaman itu kan banyak ya. Iya. Ada seorang astronot hanya dengar adzan kayak atau apa, mungkin ada pengalaman ritual spiritual tertentu. Sebagaimana Cicakoswoyo saja juga punya pintu yang beda kan dari sisi itu. Tapi prinsipnya
cah lawas ya. Cicak sesuai sih dibahas. Lagi-lagi kan kita bukan milenial lagi. Kamu ingin nunjukkan aku kolonial gitu kan? Asal enggak. Cuma menang di situ. Kalau body enggak. Untung kamu nggak bilang lansia ya. Iya, nggak enak. Iya. Tapi prinsipnya ya orang kan dengan pintu-pintu. Tapi kalau Mas Dedi sendiri satu dia open minded sekali lagi dan apa dia. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu Pak Ustadz kan? Ketertarikan itu dari banyak hal gitu. Kenapa sholat? Kenapa ngaji? Misalnya tentang jihad, misalnya. Ya. Jihad itu kan banyak salah paham. Kalau ada orang tentang ya Islam itu kan jihad, Islam itu dengan enggak. Padahal karena orang itu dulu Allahu Akbar itu artinya Allahu Akbar itu mensemangati tentang tauhid ya, tentang bagaimana keimanan. Tapi sekarang kalau dengar Allahu Akbar kan toko-toko tutup seolah-olah apa gitu. Nah, itu kita mulai luruskan hal-hal gitu. Yang fenomena umum bahwa kadang-kadang misalnya kecil saja dikira Islam itu bengis terhadap anjing. Karena mindset yang ada kalau ada anjing di kampung orang Islam minimal itu ambulan, maksimal billahi taufik walhidayah tadi ya itu. Ternyata enggak. Orang masuk surga itu kan karena menolong anjing yang kehausan. Artinya anjing aja menjadi jalan surgawi. Berapa kepada anjing saja kita punya kasih sayang seperti itulah. Pintu-pintu itu saya pikir lebih membuka hidayah bagi teman-teman yang nggak paham agama. Sehingga jangankan kok kepada manusia, kepada hewan saja kita punya ini. Misalnya orang bisa masuk neraka juga bisa karena hewan. Ada misalnya kita punya kucing gitu. Kucing dikasih nama Ela gitu misalnya Ela tapi pakai solder. Jadi supaya dengan besi panas. Karena dulu ada jadi dari situ maka mohon maaf kadang-kadang dulu menandai binatang dengan besi panas. Oh iya dikasih kayak kuda dikasih. Gak usah dipraktekkan gitu. Oh iya. Artinya kalau kucing itu dikasih nama Ela gitu, Ela kucing Ela misalnya, itu saja sudah bisa membuat penyiksaan itu sudah jalan menuju neraka. Dari pintu-pintu itu pintu-pintu yang saya pikir untuk menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin di dalam kehidupan yang nyata. Jangan ditunjukkan kepada karena semuanya ada ayatnya. Orang itu mau mau ngajak semua hal yang berhubungan dengan kehidupan ini ada aturan dan ayatnya gitu ya? Tapi jangan dinampakkan sesuatu yang Islamofobia tadi. Artinya seolah-olah kalau Islam itu isinya darah, Islam itu dengan pedang, enggak. Tetapi juga jangan itu dimatikan karena semangat jihad itu harus ada. Kalau ada orang kalau agamanya dihina ya rasa bilanya juga harus ada, kan seperti itu ya. Kalau dalam bahasa agama wa azarahu wa nasaru wa tabau itu dalam surat Al-A'raf ayat ini. Biasanya kalau saya harus ada sedia Quran. Iya. Nggak ada artinya Pak Ustaz. Iya, artinya boleh ya. Al-A'raf ayat 157. Ya, biar ini saksi soma gitu loh. Saksi soma nggak ada ayatnya. Saya ada kerjaan juga. Iya, iya. 157 Al-A'raf boleh dibacain? Minimal terjemahnya. Oke. Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, betul nggak? Ya, terus. Ya. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Ya. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Ya. Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya. Maka orang-orang yang beriman kepadanya diulang dari maka Yuk, maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung ada iman itu dia tadi memuliakan siapa? Rasulullah tadi. Oh, itu Rasulullah. Iya, menolongnya. Menolong siapa? Rasul. Oh iya. Ya, menolongnya. Orang-orang yang mengikut Rasul. Memuliakan, tidak menghinakan. Itu. Rasulullah itu kalau dihina, memaafkan. Tapi kalau sahabat melihat Rasulnya dihina, pasti ada rasa bela dong. Jangankan kok itu. Saya itu melihat Ela dikasih gambar, dikasih kumis-kumis saja saya marah kok. Apalagi ibu saya. Ibu saya fotonya di situ dikasih kumis saja, saya bunuh atau dia yang bunuh saya. Artinya saya bilain mati-mati. Apalagi pada Rasul. Nah, semangat itu juga ada.
Kapan? Kalau ada orang yang menyerang kita. Artinya tidak boleh ada perang sebelum ada orang memerangi kita. Oh oke, nggak boleh mulai. Intinya nggak boleh mulai ya. Termasuk itu pintunya, Dedi. Saya ingin tunjukkan bahwa Islam itu bukan agama perang. Tetapi kalau diserang, ya ada hak bela dong, gitu. Salah satunya gitu. Ya, karena tadi ngomongin jihad ya. Jadi supaya kita mendudukan Islam itu secara balance gitu lah. Jadi jangan semangatnya Islam itu agama perang. Tapi Islam itu agama untuk mencintai negeri supaya ada bela negara. Ini dari tadi kok saya terus ini gimana? Ya, jadi kalau transfernya Munib yang siaran saya. transfer. Nggak si amplop. NPWP. Apa mau NPWP? Wanipiro. Ya, jadi gini Mbak Ella, Islam itu jelas clear, valid, A1 itu adalah kebenaran yang sempurna dan luar biasa. Persoalannya Mbak Ella, kalau bicara tadi Mas Dedi, insya Allah yang menjadi Mas Dedi dapat dah itu jelas pasti Allah ya. Cuma jalannya kebetulan diskusi dengan Ustadz Wijayanto yang luar biasa. Maka dibutuhkan Mbak Ella, produk yang bagus butuh marketing, sales yang mumpuni. Yang tahu detail-detailnya, yang tahu kemudian ini pilihan. Yang paham produknya. Ya, selain paham, lebih dari paham. Kalau cuma paham, banyak. Tapi paham, tapi juga paham psikologi orang yang mau beli produk itu. Mas Wijayanto tahu persis ini konsumennya pengen apa. Maka Mas Ustadz Wijayanto kemudian memilihkan konsumen dengan cara penjelasan seperti itu. Mungkin kalau kemudian salesnya beda, cara penerjemahnya beda, cara ngomongnya beda, penjelasannya beda, detailnya beda, bisa jadi nggak jadi beli, Mbak. Maka Ustadz yang perlu belajar banyak dari Ustadz Wijayanto bagaimana mengemas Islam, karena dari semua konsumen rata-rata kalau diisi itu sama beliau, alhamdulillah kemudian enak ya. Nyambung ya. Jadi orang pekerja ini yang saya studi banding misalnya kalau ngisi gantikan beliau itu pokoknya orang yang diisi beliau itu orang yang sibuk, pusing, stres Mbak Ella. Begitu pengajian harus tidak tambah stres Mbak Ella, harus guyu. Makanya beliau karakternya adalah bikin humor. Begitu sudah humor, senang, hatinya jatuh, apapun masuk Mbak Ella. Itu yang saya pelajari dari beliau. Prinsipnya gini, yasiru wala tu'asiru. Yes. Dimudahkan, jangan dipersulit. Kalau gitu agendakan Ella, Jumat depan saya ada, tapi saya telat ya. Karena ada, enggak, maksud saya harus ada Zoom meeting yang lebih basah daripada ini. Mohon maaf. Jadi intinya kita undang setipe Mas Dedi, tapi yang saya Islamkan di sini. Oke. Yang dengan Mas Todon namanya. Mas Todon mudah-mudahan bisa. Mas Todon adalah aktivis di Gajah Mada, UGM. Dia pengusaha Muslim, pengusaha yang mu'alaf, yang Islamnya bersama saya di Masjid Kampus. Insya Allah Mas Todon orang aktivis sangat terkenal di ini karena dia pengusaha macam-macam yang ada di sini, souvenir dan kaos-kaos yang dia sangat akrab dengan Jirumo di angkatan saya. Di angkatan saya. Angkatan kolonial tadi. Artinya kalau angkatannya saya temannya Dimas, temannya Asep, temannya Mas Idot, itulah yang sudah billahi taufik wal hidayah tadi. Nah, maksud saya bolehlah nanti bagus kalau dia ingin bercerita, dan karena mereka itu juga orang yang luar biasa aktivisnya, artinya cukup dikenal dan cukup ketokohannya di Jogja, tapi kemarin juga mu'alaf bersyahadat di Masjid Kampus bersama saya. Tapi juga wa basiru wala tunafiru wa yasiru wala tu'asiru. Dimudahkan, jangan dipersulit. Dan juga dibikin senang, jangan dibikin lari. Nah, konsep itu kan pintunya beda-beda. Nah, jadi kita biqadri uqulihim dengan kadar akalnya. Saya ngomong gini ini karena yang saya hadapi Ella. Kalau yang dihadapi S2 beda lagi, S3 beda lagi, dihadapi itu. Kalau kan saya kanca muda. Iya, kanca muda. Kanca muda. Ya, kan S3 kan? SD, SMP, SMA. Itu aja. Iya. Nah, maksud saya orang itu kan dengan bilisani kaumiyim, dengan bahasa kaumnya. Ya, kalau kita ngomong dengan orang yang sudah guru besar, profesor, tentu beda dengan gitu. Jangan di Gunung Kidul, wah Munif awal ini masalah yang sophisticated. Apa itu sophisticated? Wong dia ditanya gimana persepsi Anda tentang Mbak Ella itu? Oh maaf, waktu persepsi sudah nggak datang. Loh itu persepsi apa resepsi? Karena memang saya nggak datang karena undangannya di Jeronimo nggak sampai ke saya. Maksudnya? Iya, itu yang saya heran. Host nikah kok nggak ngundang saya, padahal Munif nikah aja saya datang. Serius? Iya. Saya lupa. Tapi ngundang tapi undanganmu umum di sini, teman-teman. Jadi saya tahu persis, saya nggak datang, tahu-tahu dulu. Kok
perasaan saya belum tahu nikahnya kok tahu-tahu sudah bawa itu. Saya ulangi, Bang. Enggak, tapi kok masih ada orang yang khilaf itu masih bisa. Ya. Kirain sudah ngulang loh. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya laku juga. Iya. Sebelum sadar makanya saya. Iya. Sekarang mungkin ya agak agak menyesal sedikit. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kayaknya kita masih pengennya sih punya banyak cerita lagi, tapi karena cuma 1 jam ya, nanti bisa lihat. Tapi memang nggak ada yang nelpon. Biasanya ada yang nelpon. Nggak ada, sekarang nggak ada yang nelpon. Ini ada yang komentar nih, Panggi nih. Panggi ini dia mantan penyiar Jeronimo. Tadi dengerin dari jalan sepanjang jalan pulang dari Kulon Progo ke Bantul. Seru banget, ada Ustadz Wijayanto dan Ustadz Munif. Panggih ya. Makasih ya, Nggih. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita juga bisa ketemu lagi dengan tausiah duet ini, duet maut. Asik, seru ya. Kita bisa bicara banyak hal dari dua ustadz yang punya ilmu yang berbeda-beda gitu, cara penyampaian yang berbeda. Emang juga. Sampai jam berapa nih? Mohon maaf. Jam 5. Jam 5. Iya. Kalau begitu minggu depan saya datang sini jam 5 kurang 5 menit. Jangan Ustadz. Oke, terima kasih Ciburu Jogja. Makasih Ustadz Wijayanto. Sama-sama, Hela. Ya, makasih Ustadz Munif. Yes. Surprise. Oke, terima kasih buat kamu yang udah stay tune di Facebooknya Jeronimo FM, juga di Instagramnya Jeronimo FM, Instagram live-nya Jeronimo FM, dan bisa nonton live delay-nya dari YouTube-nya Vertizon TV ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Alhamdulillah kita ketemu sama Mas Wijayanto yang dulu tahu sejarah awal dari Sasi Soma gitu ya. Saya juga kalau ditanya Sasi Soma tuh sejarahnya gimana, nggak tahu. Dan ternyata Sasi Soma udah ada di Jeronimo lama sekali, dari tahun 86 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah masih bisa berdakwah buat kanca muda, bisa punya banyak cerita dan banyak hal yang mudah-mudahan bermanfaat buat kamu setiap hari Jumat. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja NUN. Bye bye.